الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من دل على خير فله مثل أجر فعليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan mengajak kepada kita semua agar kiranya kita senantiasa tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita menjadikan diri kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan diri kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu tanda kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur atas nikmat Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu musibah yang Allah berikan, cobaan, ujian yang dimana datang kepada kita itu merupakan ujian untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah terlepas dalam lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad, ma'asyiral muslimin, menjadi umat Nabi Muhammad yang Rasulullah tandai, yang Rasulullah cintai dan Rasulullah kenal. Maka bagaimana tanda Rasulullah cinta dan tanda Rasulullah mengenal kita, tanda Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya adalah dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Rasulullah, "Man shalla alaihi salatan wahidatan alaiha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas kebaikan kepadanya 10 kali. Oleh karena itu, jangan pernah kita beratkan rasa lisan kita, beratkan jiwa kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Amalan ini ringan kita ucapkan, tapi sangat berat manfaatnya di sisi Allah. Dengan kita bersolawat, kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad, kita tergolong umat yang ada di sini dan umat Nabi Muhammad yang di seluruh dunia, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
berbicara tentang moderasi beragama. Mungkin kita di kalangan awam ataupun di kalangan orang biasa, menurut kita, pandangan kita, pendengaran kita masing-masing mendengar kalimat moderasi beragama. Tetapi ada beberapa kelompok kalangan yang berkecimpung dalam bidang akademisi, intelektualitas. Bagi mereka tidak asing kalimat moderasi beragama ini. Lantas apa makna dari moderasi beragama? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan moderasi beragama adalah menghindari sesuatu hal yang ekstrim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu kelompok ataupun suatu tindakan yang dimana tindakan itu menghindari sesuatu hal yang ekstrim. Bahasa sederhananya, menghindari sesuatu hal yang tidak adil. Bahasa sederhananya, menghindari sesuatu hal yang tidak adil dalam mengambil suatu tindakan, dan tindakan tersebut berefek tidak dapat merugikan kelompok ataupun pihak-pihak tertentu. Inilah moderasi beragama dalam kalimat sederhananya. Suatu tindakan, suatu keputusan yang dimana tindakan dan keputusan itu berefek ataupun tidak memberikan pengaruh dampak kepada kelompok ataupun suatu pihak tertentu. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi bagaimana moderasi beragama dalam pandangan syariat Islam itu sendiri? Dalam pandangan agama Islam itu sendiri, sebagaimana yang diajarkan Allah, yang disunnahkan Rasulullah. Kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut pandangan Islam sendiri, moderat, arti dari kata moderat itu dalam bahasa Arab adalah jalan tengah. Memilih jalan tengah, atau lebih sederhananya, bersikap adil terhadap jalan yang ia pilih. Bersikap adil terhadap jalan yang ia pilih ataupun keputusan yang ia pilih. Inilah moderat dalam pandangan Islam. Di sini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang moderasi beragama yang sesuai dalam pandangan syariat Islam, dalam tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asyiral muslimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam umat pertengahan. Wasata, umat pertengahan kata Allah. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi saksi terhadap perbuatan manusia. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kuasa atau kuasata dalam bahasa Arab bermakna keadilan, kebaikan ataupun pertengahan. Diambil jalan tengah, tidak berpihak kepada kelompok lain, tidak berpihak kepada kelompok lain, tetapi dia berpihak kepada kebenaran. Mana yang memang dilihat salah dikatakan salah, mana yang memang dilihat benar dikatakan benar. Inilah umat wasata, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya tadi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kontemporer kita saat ini, kalau kita di Indonesia terkenal dengan Profesor Dr. Quraisy Shihab, dan kalau ulama dunia yang saat ini faqih dalam bidang ilmu fikih, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi, mengatakan makna wasatoh ini adalah umat yang adil dan baik, menentukan pilihannya
bukan terhadap kemauannya, bukan terhadap nafsunya, tetapi umat yang memilih pilihannya terhadap apa? Kepentingan umat, kepentingan khalayak ramai. Inilah moderasi yang diajarkan dalam agama Islam. Bukan mengatakan kelompok ini yang dimanfaatkan terlebih dahulu, tetapi meninggalkan kelompok lain tidak. Ini tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan kembali terkait moderasi beragama ini. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8 Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'u qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak adil. Huwa aqrabu lit-taqwa, karena keadilan itu lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan moderasi beragama. Kita mengambil hidup dalam beragama ini, menganut agama Allah yang paling benar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah jalan tengah kita pilih. Jalan tengah ini apa? Kita mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Kita tidak mementingkan kelompok yang lain, tetapi kita mementingkan semua kelompok. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "I'mal ilallah sururun tudkhilhu 'alal muslim, au takshifu anhu karba, au taqdi anhu dunya, au taqdi anhu daila, au tatrudu anhu ju'an." Kata Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tabrani, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seseorang manusia atau menjauhkan kesusahan darinya dan membayar hutangnya dan menghilangkan laparnya. Ju'a, kata Rasulullah. Ini adalah manusia yang paling Allah cintai. Bahkan Rasulullah mengatakan idhharus surur fi qulubin nas. Manusia yang paling bahagia itu adalah membahagiakan manusia yang lainnya. Oleh karena itu jelas kata Rasulullah, manusia yang paling Allah cintai itu adalah dia yang bisa membahagiakan orang lain, memberikan makan ketika manusia itu lapar, membantu kesusahan manusia yang lainnya. Ketika kita lihat saudara kita susah, kita bisa turun tangan menolong saudara kita yang susah. Bukan kita lihat siapa agamanya, apa latar belakang sukunya. Ketika dia manusia, kita wajib membantu saudara kita yang dimana mereka sama mempunyai kualitas kehidupannya seperti kita. Inilah yang diajarkan dalam agama. Tetapi bukan menganggap semua agama benar, tidak. Ketika lakum dinukum waliyadin sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, untukmu agama dan untukku agama itu Islam. Kalau berkaitan dengan akidah, Allah betul-betul melarang kita mengucapkan, maaf contohnya kita bisa mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain, nah itu haram hukumnya. Tetapi kita membantu saudara kita yang memang berbeda agama dengan kita, dan kita lihat saudara kita umat Kristiani itu sakit, kita ketahui keluarganya tidak ada yang bisa membantu, kita wajib, kita sesama manusia, ukhuwah insaniyah, bersaudara sesama manusia, kita wajib membantu saudara kita tersebut. Apabila ia susah untuk membantu uang sekolah anaknya,
wajib kita membantunya apabila Allah berikan sedikit rezeki kita yang berlebih. Tetapi bukan perkara tidak adil. Rasulullah memperbolehkan kita berhubungan bersaudara terhadap saudara-saudara kita yang di luar agama kita dalam hal muamalah, dalam hal ekonomi, dalam hal yang lain. Tetapi kalau sudah masuk dalam ranah akidah, keyakinan, maka mutlak cukup keyakinan kita yang kita percayai dan mereka meyakini kepercayaan dari keyakinan mereka itu tersebut. Ini yang diajarkan dalam agama kita. Maka jangan pernah lagi kita katakan agama ini semua benar. Tidak. Kita mempunyai landasan tersendiri. Jangan kita anggap agama Islam saja yang benar. Tidak seperti itu. Karena apa? Orang-orang liberalis, orang-orang yang berpikiran agama semua sama, mereka menganggap ketika yang dilakukan manusia, setiap manusia baik, maka akan mendapatkan surga. Tidak. Itu orang-orang liberalis. Orang-orang yang sudah berpikir, mereka berpendapat semua agama itu benar. Karena bagi mereka setiap manusia yang berbuat baik sesama manusia yang lainnya, dia saling tolong menolong dan dia menghindari kejahatan, maka wajib bagi mereka surga. Tidak. Karena kata Allah, inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang paling benar. Maka kalau dia mengatakan mengerjakan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan akidahnya benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia bersyarat kepada Allah, itu insyaallah dia akan pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebelum penutupan isi khutbah dari khatib pribadi masyarakat muslimin termasuk Allah, ada satu kisah singkat yang dimana Rasulullah menunjukkan kecintaannya kepada kaum yang di luar agama Rasulullah, menunjukkan kecintaannya kepada saudara-saudara yang di luar agama Islam. Apa itu? Ketika Rasulullah hendak wafat, Rasulullah pernah memberikan makan seorang wanita buta dari bangsa Yahudi, yang dimana bangsa Yahudi, wanita buta ini sangat membenci baginda Nabi Muhammad SAW. Dia selalu menghina Rasulullah SAW. Dia selalu menjelek-jelekkan Rasulullah. Baginda Rasulullah itu adalah pemecah belah umat. Baginda Rasulullah itu adalah orang yang selalu membuat keonaran. Dikarenakan Rasulullah itulah terjadi peperangan. Itu terbenak di dalam pemikiran wanita Yahudi yang kita tersebut. Karena dia tidak pernah melihat langsung bagaimana sifat asli Rasulullah. Dia hanya mendengar dari bangsa Yahudi, saudaranya Yahudi, bahwasanya mereka memberikan fitnah kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang membuat keonaran, orang yang selalu melakukan permusuhan. Tetapi dengan rasa mahabbah baginda Nabi Muhammad, dengan rasa cinta Nabi Muhammad, Rasulullah tidak menunjukkan kebencian terhadap saudaranya. Walaupun berbeda agama, Rasulullah tetap memberikan sunanan makanan kepada wanita tersebut. Karena apa? Tidak ada lagi memberikan makanannya. Beliau seorang pengemis, wanita buta dari bangsa Yahudi. Rasulullah terus sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah selalu izin kepada Siti Aisyah, wahai istriku, berikan aku satu amalan sebelum aku meninggal, Allah jemput nyawaku, aku memberikan makan wanita Yahudi yang dimana tidak ada satupun keluarganya ingin membantu menyulamkan makanan kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menyulamkan makanan kepadanya. Dengan lembut Rasulullah menyulamkan makanan tersebut. Bahkan wanita tua tersebut tidak bisa mengunyah makanan seperti kita biasanya, tetapi Rasulullah mengunyah terlebih dahulu makanan tersebut sampai nasi itu betul halus dan enak dimakan wanita tua tersebut tadi. Ketika nasi betul-betul lembek, makanan itu betul-betul halus, lalu Rasulullah sulamkan kepada wanita Yahudi tersebut.
Dan ketika itu wanita Yahudi itu bertanya, siapakah engkau wahai pemuda? Rasulullah tidak menunjukkan jati dirinya. Kenapa tanganmu begitu lembut? Kenapa perlakuan begitu sayang kepadaku? Padahal aku sangat benci dengan yang namanya Nabi Muhammad. Kenapa tidak engkau yang menjadi pemimpin kami waktu itu di Madinah? Kenapa seorang Nabi Muhammad? Apa kelebihannya? Apa kehebatannya, kata wanita tua tersebut? Tapi Rasulullah terus menyulamkan makanan kepada wanita parubaya dari bangsa Yahudi. Terus sampailah makanan yang dipiring itu habis, lenyap dengan santapan yang begitu luar biasa, kenyangnya, lezatnya rasa wanita Yahudi tersebut. Dengan apa? Kasih sayang yang Rasulullah berikan. Dan ketika itu Rasulullah meninggal dunia, dan tugas selanjutnya memberikan makanan itu dijatuhkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar bertanya, wahai Aisyah, aku izin bertanya kepada wahai anakku, kata Abu Bakar, apakah amalan sunnah Rasulullah yang belum pernah aku lakukan setelah Rasulullah wafat? Dikatakan Aisyah, wahai ayahku, engkaulah sahabat Rasulullah yang paling setia melaksanakan sunnah Rasulullah. Bahkan tidak ada satupun sunnah yang tidak engkau lakukan, wahai Aisyah. Kata Aisyah kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ada satu perbuatan yang dimana sunnah Rasulullah, ketika itu ia selalu memberikan makan wanita parubaya keturunan bangsa Yahudi yang ia buta, wahai ayahku. Dan saat ini wanita tersebut menunggu kedatangan sosok pria yang dimana pria tersebut selalu memberikan makanan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad yang telah meninggal. Dan ketika itu diperintahkan ataupun disuruh Aisyah Abu Bakar As-Siddiq untuk memberikan makanan, menyulamkan makanan untuk kebutuhan makan dari wanita parubaya tersebut. Abu Bakar langsung bergegas menjumpai wanita tersebut di pasar kota Madinah ketika itu. Beliau merupakan wanita pengemis buta dari bangsa Yahudi. Dan ketika itu Abu Bakar langsung menyulamkan makanan. Dan ketika itu wanita parubaya langsung mengatakan, siapakah engkau wahai pemuda? Makanan yang engkau berikan, sulangan yang engkau berikan tidak seindah, tidak senikmat, tidak selembut tangan pemuda yang dahulu pernah menyulamkan aku. Sampai aku begitu nikmat, sampai aku begitu rasanya lezat merasakan makanan tersebut. Kemana dia? Kenapa kok tidak sama orangnya? Kenapa berbeda? Dan aku merasakan itu. Maka Abu Bakar menjawab, betul wahai wanita parubaya, bukan ibu, bukan Rasulullah yang tapi ada orang yang berbeda, dan itu bukan pemuda yang kamu inginkan. Pemuda yang kamu inginkan itu memberikan makanmu telah meninggal dunia. Siapa pemuda itu? Langsung bertanya wanita parubaya itu. Siapa pemuda itu? Tangannya begitu lembut, sulangannya begitu harmonis, begitu sayangnya ia kepadaku. Ia rela menungguku sambil bercerita menghina seorang Muhammad. Rela ia menungguku sampai aku makan, aku menghina Nabi Muhammad. Baru kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai nenek parubaya, yang kamu hina, yang kamu caci itu adalah baginda Nabi Muhammad. Tapi tahukah engkau yang memberikanmu makan, yang memberikanmu santapan lezat setiap harinya setelah ia wafat, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu wanita tua itu meneteskan air matanya, dan ketika itu wanita itu minta ampun, dan seketika itu langsung wanita tersebut bersyahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Dikarenakan apa? Bentuk keikhlasan dan cinta Nabi Muhammad. Tidak ada pilih kasih. Semua Rasulullah pikirkan terhadap rakyatnya, bukan hanya dari golongan umat muslim, dari bangsa Yahudi, dari bangsa Ahlul Kitab pun Rasulullah berlaku adil. Inilah yang sebenarnya moderasi berada
agama, yang dimana diajarkan dalam tuntunan agama kita, terlebih-lebih yang dimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak memandang bulu, Rasulullah saling berbagi cinta kepada semua makhluk. Maka ketika Rasulullah datang, jadilah Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadilah Islam itu menjadi rahmat seluruh alam. Dikarenakan apa? Datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suri tauladan kita. Kita ambil pelajaran dari Rasulullah SAW. Dan inilah moderasi beragama yang sebenar-benarnya dalam kaidah syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terkhusus terhadap diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشهيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم إنا ظلمنا نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبنا إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى